Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo semua, kita kembali lagi di seri kuliah Sistem Microcontroller. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang Serial Communication. Adapun tujuan dari perkuliahan kita, ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagaimana pertimbangan pemilihan jenis komunikasi serial dari jenis-jenis yang lain, kenapa. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis protokol komunikasi serial. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pengiriman data secara serial. Adapun outline dari video kita hari ini, itu ada 8. Kita bisa baca yang mulai dari pertimbangan sistem komunikasi serial, sampai nanti yang terakhir pengembangan antarmuka. Nanti bisa dibaca masing-masing ya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang transmisi data secara serial dan paralel, kalau diversiuskan seperti apa. Ada beberapa list yang sudah dijabarkan dengan detail, namun satu hal yang perlu kita notice, teks yang berwarna biru itu adalah keunggulan dan yang berwarna merah itu adalah kekurangannya. Oke, nah kalau misalnya transmisi paralel itu banyak jalur, keunggulannya apa? Data yang dikirim setiap satu pulsa clock. Dengan kata lain, dia sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena setiap satu pulsa clock itu bisa banyak data yang dikirim. Kan banyak jalur. Nah, kekurangannya ada, meskipun demikian ada, yaitu yang pertama, biasanya hanya handal itu untuk jarak dekat. Kenapa? Karena bulky itu mahal, ya oke? Jadi kalau misalnya untuk banyak jalur pasti dibutuhkan biaya yang mahal ya. Kemudian rentan terhadap refleksi dan dapat tereduksi oleh noise. Dan yang terakhir, banyak device I/O tidak memiliki data rate yang cukup tinggi untuk mendukung transfer data secara paralel. Jadi meskipun ini sangat cepat transfer datanya, tapi ternyata tidak semua device itu mendukung ya. Jadi kita hanya bisa sesuaikan. Nah, sedangkan transmisi secara serial, kekurangannya memang dia mengirim data itu hanya setiap bit. Oke? Jadi bisa dikatakan dia lambat, sedangkan ini setiap satu pulsa clock ya kan? Dan yang kedua, setiap bit memerlukan satu pulsa clock. Nah, bedanya adalah kalau ini satu pulsa clock dia banyak jalur yang bisa dikirim, sedangkan ini setiap bit hanya satu jalur. Jadi kalau kita punya banyak data ya pasti harus satu persatu dikirimkan. Tapi keunggulannya adalah secara umum digunakan untuk jarak jauh, dan yang terakhir dia lebih murah. Oke, ini adalah kita masuk lagi ke parallel communication lebih dalam lagi. Ini simultaneous data bit transfer. Di sini diilustrasikan data yang ingin dikirim dan di sini penerima. Oke, di sini dikirim banyak jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sedangkan untuk serial, kita belum masih ke paralel. Nah, pada parallel communication yang pertama itu parallel ATA atau PATA. ATA itu kepanjangannya adalah Advanced Technology Attachment, yaitu merupakan suatu pembentuk atau former penyimpan data yang standar ya, penghubung penyimpan data yang standar. Contohnya itu apa? Hard disk, solid state drive, CD-ROM. Nah, itu contoh yang paralel ATA ya. Kemudian maksimal kabelnya itu sekitar 18 inci. Nah, sedangkan pada frontside busnya itu dia merupakan dia berada di antara CPU dan memory controller. Dia lebih murah. Selanjutnya dia itu mengizinkan banyak sekali processing inti ya, multi-core processing. Makanya kelebihan dari ATA itu dia lebih cepat mengirimkan data. Low cost di sini dia memang cukup low cost untuk ATA ini. Tapi dibandingkan dengan untuk yang di sini ya, dibandingkan dengan serial dia lebih murah lagi.
Nah, ini serial communication overview-nya. Apa itu serial communication? Serial itu merupakan suatu proses pengiriman data satu bit pada satu waktu secara berurutan dibandingkan semua channel komunikasi. Jadi, satu kali pengiriman itu cuma satu data aja per bitnya. Tidak seperti paralel. Kalau paralel itu kan setiap bit itu bisa sekali banyak ya. Tadi kita hitung ada 8 ya. Selanjutnya, pertimbangan sistem komunikasi serial. Antarmuka serial biasanya lebih kompleks atau lebih sulit dibandingkan dengan antarmuka paralel. Kenapa? Karena dari sisi perangkat keras, adanya proses konversi data paralel menjadi serial atau sebaliknya menggunakan piranti tambahan yang disebut dengan UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter. Dan yang kedua, dari sisi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Ini kalau perbandingan kenapa paralel lebih dipilih ya daripada serial. Namun kita bisa lihat di sini, kalau kelebihan serial dan versus paralel, kabel untuk komunikasi serial biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kabel paralel. Oke. Data-data dalam komunikasi serial dikirimkan untuk logika 1 sebagai tegangan 3 sampai negatif 3 sampai negatif 25 volt. Sedangkan untuk logika 0, tegangannya itu positif 3 sampai positif 25 volt. Dengan demikian, tegangan yang dikomunikasikan serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt, mulai dari negatif 25 sampai 25 ya. Sedangkan pada komunikasi paralel hanya 5 volt. Oke. Nah, sebenarnya memang untuk serial itu kabelnya memang lebih panjang. Tapi ada keunggulannya. Karena lebih panjang, jadi ini sangat bagus sekali jika untuk yang jarak jauh. Hal ini menyebabkan gangguan pada kabel-kabel lebih mudah diatasi dibandingkan dengan paralel. Kalau lebih panjang, ada masalah dengan kabel, kita masih mudah untuk mengatasinya. Yang kedua, jumlah serial lebih sedikit. Hanya 3 kabel untuk konfigurasi null modem, yaitu TXD atau saluran kirim, dan RXD, saluran terima, dan ground. Jika digunakan teknik paralel, terdapat 20-25 kabel. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian ingin jarak jauh ya, serial lebih baik dibandingkan yang paralel ya. Kalau paralel itu kan jarak dekat. Oke, jadi kalau misalnya ada noise, ada gangguan, akan lebih susah untuk diperbaiki ya, gangguan pada kabel ya. Kemudian jumlah kabel lebih sedikit. Nah, yang ketiga, banyaknya piranti saat ini menggunakan teknologi inframerah untuk komunikasi data. Ini pada saat itu ya, inframerah. Tapi kalau tahun 2021 belum tentu. Dalam hal ini, pengiriman datanya dilakukan secara serial, ya kan? Kemudian nanti bisa dibaca sendiri, namun yang paling standar itu adalah RS-232 untuk menghemat daya ya. Selanjutnya yang keempat, untuk teknologi embedded system, banyak mikrokontroler yang dilengkapi dengan komunikasi serial, baik RISC maupun CISC atau Serial Communication Interface. Dengan adanya SCI yang terpadu pada IC microcontroller akan mengurangi jumlah pin keluaran, sehingga hanya dibutuhkan 2 pin utama, TXD dan RXD, di luar ground-nya ya. Nah, kesimpulannya jadinya seperti ini. Dalam dunia komunikasi dan komputer, komunikasi serial merupakan suatu proses pengiriman data secara sekuensial atau satu persatu melalui kanal informasi. Yang kedua, komunikasi ini memiliki kecepatan komunikasi yang rendah, tetapi sangat mendukung untuk komunikasi jarak jauh. Dan yang ketiga, serial port pada komputer memungkinkan untuk melakukan komunikasi dua arah atau full duplex, yaitu dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Jadi, tidak ada yang benar-benar lebih unggul terkait komunikasi serial atau paralel. Semua disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya ingin satu persatu jaraknya itu jauh, kita bisa pakai serial. Tapi kalau goalnya itu adalah harus cepat, nah kita bisa ignore serial, kita langsung ambil paralel. Seperti itu ya. Yang kedua ini kan jarak jauh. Kemudian terkait dengan port juga tadi kita sudah jelaskan ya. Kalau yang serial itu portnya lebih sedikit, 3 port dibandingkan yang paralel. Halo Smart People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi.
Thank you, smarter people.